Salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya kita patut mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan sepanjang 1 triwulan ini. Oleh karena berkat Tuhan di dalam kehidupan kita, tidak terasa kita sudah tiba di ringkasan pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang terakhir, pelajaran yang ke-14 dengan tema segala sesuatu baru. Ada banyak berkat Tuhan yang boleh kita rasakan sepanjang kita mempelajari pelajaran sekolah Sabat ini. Kita berterima kasih kepada Tuhan oleh karena kebaikannya di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya untuk beberapa menit ke depan ini mari kita kembali memfokuskan pikiran kita untuk kita dapat mempelajari ringkasan pelajaran sekolah Sabat ini. Mari kita simak pelajaran berikut ini. Ayat tema sepanjang minggu ini terdapat di dalam Wahyu pasal 21 ayatnya yang kelima. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru," dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Kalau kita kembali ke Kejadian pasal 1 dan Kejadian pasal 2, kita dapat melihat bahwa Allah menciptakan dunia ini dengan sempurna. Allah menciptakan segala sesuatu dengan sungguh amat baik. Baik planet kita ini maupun makhluk yang ada di dalamnya adalah sempurna. Terlebih khusus ketika Dia menciptakan pada hari yang ke-6, Dia menciptakan manusia. Dia menciptakan menurut gambar dan rupanya. Dengan kata lain, Dia menciptakan dengan sungguh amat baik, dengan sempurna. Setelah Dia menciptakan manusia, Ia berhenti pada hari yang ke-7 atau hari Sabat, dan Ia menyucikannya. Dia memberkati akan hari tersebut, dan Ia juga menempatkan manusia di suatu taman, yakni Taman Eden dengan segala fasilitas dan kemuliaannya. Dia menjadikan manusia dengan sempurna. Tidak ada penderitaan, tidak ada ratap tangis, apalagi kematian pada waktu itu. Tetapi kalau kita melihat cerita selanjutnya di dalam Kejadian pasal 3, pada akhirnya dosa muncul. Penderitaan dan kematian muncul bersama dengan dosa, sehingga merendahkan dunia yang sempurna ini. Yesaya mendapatkan gambaran sekilas tentang pembaharuan menyeluruh yang akan dilakukan oleh Allah. Petrus juga mengingatkan kembali janji ini dalam 2 Petrus 3 ayat 13. Dan akhirnya Alkitab diakhiri dengan penglihatan yang memberikan harapan tentang bumi baru, tempat di mana setiap orang dapat hidup jika mereka mau. Walaupun dosa sudah menggerogoti akan dunia ini, tetapi Tuhan menjanjikan pemulihan. Kita akan mempelajari pelajaran untuk beberapa menit ke depan ini, yakni Tuhan akan menjadikan segala sesuatu baru. Ibadah akan sempurna. Kita akan melihat Tuhan dan tidak akan ada lagi air mata, dan pada akhirnya kita akan ada di sana. Mari kita mempelajarinya satu persatu. Tuhan akan membuat segala sesuatu baru. Yesaya 65 ayat 17 menyatakan, "Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati." Kalau kita membaca di dalam Yesaya 65 ayat 17-25 dan Yesaya 66 ayat 22 dan 23, ayat-ayat ini menunjukkan rencana Tuhan untuk menghapus dosa secara bertahap. Pada akhirnya manusia akan hidup di dunia tanpa dosa. Israel dimaksudkan untuk melaksanakan rencana Allah. Apa rencana Allah tersebut? Mereka harus menjadi teladan, mereka harus menjadi contoh bagi bangsa-bangsa yang lain. Berita keselamatan harus disampaikan kepada bangsa-bangsa lain. Mereka seharusnya menerima Mesias, Yesus dari Nazaret, dan menjadi terang yang memimpin seluruh dunia kepada Allah. Kemudian alam akan berangsur-angsur berubah hingga sepenuhnya berubah. Namun sayang sekali Israel tidak melakukan bagian mereka. Janji-janji Allah dipindahkan kepada gereja dan rencana itu disesuaikan dengan keadaan yang baru. Rencana itu tidak terwujud seperti yang diharapkan. Gantinya mereka setia kepada Tuhan, tetapi terus-menerus mereka menolak akan Allah dan kasih karunia-Nya. Dan pada akhirnya bangsa ini ditolak. Itulah sebabnya rencana ini diberikan kepada gerejanya yang terdiri dari orang Yahudi dan bukan Yahudi dari segala bangsa. Dan ada misi yang Allah berikan yang sama seperti diberikan kepada bangsa Israel pada waktu itu, harus menjadi terang kepada bangsa-bangsa yang lain atau orang-orang lain di dalam setiap kehidupan. Rencana baru berisi perubahan dari rencana semula yang diumumkan di dalam Yesaya pasal 65. Dan seperti yang Yesus jelaskan, ada yang tetap ada yang dihapuskan, dan ada yang ditambahkan. Mari kita lihat rencana awal di dalam Yesaya 65 yang seharusnya ini menjadi bagian dari bangsa Israel, tetapi mereka terus-menerus menolak akan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada mereka. Yang pertama adalah bumi yang baru. Dosa tidak akan diingat. Yerusalem tempat sukacita. Tidak akan ada tangisan. Anak-anak tidak akan mati. Orang benar berumur panjang. Orang berdosa mati prematur. Pekerjaan akan berhasil.
akan ada kedamaian dan kemakmuran. Allah akan menjawab semua doa dan alam akan diubah. Ini merupakan janji pemeliharaan, janji kasih sayang Tuhan kepada bangsa Israel apabila mereka terus setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tetapi mereka pada akhirnya tidak mau menerima akan kasih karunia yang Tuhan berikan. Dan di dalam rencana tersebut ada yang dihapuskan oleh Allah apabila umat-umat Tuhan terus setia kepadanya. Yakni yang pertama adalah kematian. Tidak akan ada lagi kematian. Yang kedua adalah dosa dan orang berdosa. Orang-orang berdosa akan dimusnahkan. Itu bukan berarti Allah tidak mengasihi, tetapi atas dasar pilihan, dan justru itu adalah kasih Allah. Kita sudah bahas pelajaran ini beberapa waktu yang lalu. Dan yang terakhir adalah melahirkan. Apa yang ditambahkan oleh Tuhan, yakni Yerusalem baru akan turun dari surga. Tahta Allah akan tinggal di kota tersebut. Pemerintahan Allah akan ada di dalam kota tersebut bersama-sama dengan umatnya. Oleh karena Dia akan tinggal bersama-sama dengan umatnya secara fisik dan selamanya. Ini merupakan kabar baik bagi kita, di mana umat-umatnya yang setia kepadanya, Ia akan bersama-sama dengan kita. Ia akan memulihkan keadaan kita menjadi lebih baik. Ibadah akan sempurna. Wahyu 3:12 mengatakan, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Kalau kita melihat baik di zaman Israel maupun saat ini, orang-orang datang menyembah Allah di dalam roh di tempat-tempat ibadah, tanpa Dia hadir secara fisik. Kita mengimani bahwa Allah hadir di dalam tempat-tempat ibadah tersebut dan kita beribadah kepadanya. Ini akan berbeda di bumi yang baru. Orang-orang yang ditebus akan melayani Allah di bait-Nya di hadapan fisik anak domba, yakni Yesus Kristus. Selain itu mereka akan menjadi soko guru bait suci yang tinggal di Yerusalem baru di dekat tahta Allah, memerintah bersama-sama dengan Allah bagi mereka yang menang. Namun tidak ada bait suci di Yerusalem baru, karena kehadiran Tuhan menjadikan kota itu sendiri sebagai bait suci di mana kita akan menyembah Tuhan di hadirat-Nya. Selamanya kita akan memuji Yesus penebus kita. Kalau kita membaca di dalam buku Early Writings halaman 19, Mrs. White dengan jelas menyatakan bahwa di kota suci di Yerusalem baru tidak ada bait suci, tetapi lebih lanjut dia sampaikan di dalam kutipannya tersebut bahwa di luar kota tersebut ada bait suci. Dan kita akan bersama-sama memuji, membesarkan akan nama Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan bahwa pada suatu kali kelak kita akan beribadah, menyembah Tuhan muka dengan muka, tanpa ada lagi penghalang, yakni dosa. Kita akan melihat Tuhan. Matius 5 ayat 8 mengatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Salah satu kriteria untuk supaya kita dapat melihat Allah adalah kita harus menjadi suci hati. Tidak seorang pun dapat melihat Allah karena dosa. Oleh karena kita sudah terkontaminasi dengan dosa, kesucian ini telah hilang sehingga kita tidak dapat melihat Allah. Namun kita telah dijanjikan bahwa begitu dosa disingkirkan, maka kita akan melihat Tuhan muka dengan muka. Dan ini merupakan janji yang Tuhan berikan kepada umat-umatnya yang setia kepadanya. Baik Yesus maupun Yohanes mendorong kita untuk memiliki hati yang bersih dan menyucikan diri karena kita akan melihat Tuhan. Dan untuk menjadi bersih dan suci hati, tidak ada kuasa dari kita untuk dapat merubah itu dengan kekuatan kita sendiri. Kita dapat melakukannya hanya dengan pertolongan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan menawarkan sukacita keselamatan secara cuma-cuma. Pengharapan untuk melihat Dia muka dengan muka pasti membuat perubahan di dalam hidup kita. Kalau kita telah menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi kita, ada buah roh yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ini harus dimulaikan ketika kita hidup di dunia ini. Tidak akan terjadi apabila kita sudah berada di sorga baru kita memulaikan akan proses ini. Proses ini terjadi di dalam kehidupan kita setiap hari. Dan salah satu cara untuk menunjukkan bahwa kita ini adalah umat-umat Tuhan yang memiliki hati yang suci, ialah dengan cara kita mengasihi satu dengan yang lain. Mengasihi sesama kita maupun mengasihi musuh kita. Ini mudah diucapkan tetapi memang sangat sulit untuk dipraktekkan. Harus ada penyangkalan diri di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita harus menaati firman Tuhan hari ini, membiarkan Roh Kudus memimpin dan membentuk kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita telah mengizinkan Roh Kudus hadir di dalam diri kita untuk menuntun kehidupan kita setiap hari di dalam setiap aktivitas-aktivitas yang kita kerjakan? Tidak akan ada lagi air mata,
Wahyu 21 ayat 4 mengatakan, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Dan ini merupakan janji Tuhan kepada kita umat-umatnya yang setia kepada Tuhan. Tuhan peduli dengan penderitaan dan air mata kita. Bukan berarti Dia mengizinkan segala sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita. Tantangan-tantangan, kesusahan-kesusahan, penderitaan, bukan berarti Ia senang dengan hal tersebut. Tetapi justru sebaliknya, Dia peduli dengan kehidupan kita. Dia peduli dengan penderitaan kita. Dia peduli dengan ratap tangis kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia rela menghiburkan kita. Namun beberapa air mata tidak akan terhapus di dalam kehidupan ini. Ini harus terjadi oleh karena konsekuensi dari dosa yang telah ada. Tetapi di masa depan, Ia akan menghapus segala duka cita. Air mata untuk orang yang kita kasihi akan terhapus pada saat kebangkitan. Air mata ketidakadilan dan segala sesuatu yang saat ini tidak kita mengerti akan terhapus pada penghakiman Tuhan selama masa 1000 tahun. Kita telah mempelajari ini, siapa yang akan menghakimi bersama-sama dengan Allah? Umat-umatnya yang telah menang. Akhirnya, hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati kita. Apa maksudnya? Apakah kita akan menjadi amnesia di sana? Bukan seperti itu maksudnya. Ini dimaksudkan bahwa masa lalu tidak akan merusak sukacita surga yang abadi. Kita akan hidup selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan, dan hal-hal yang lama tidak lagi akan diingat oleh kita karena segala sesuatu yang baru telah datang. Kita akan di sana. Wahyu 22 ayat 3 dan 4. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Namanya akan tertulis di dahi mereka. Apa maksudnya? Ini artinya ialah kita akan memiliki karakter Yesus. Kalau berbicara mengenai karakter atau tabiat ini, hal ini tidaklah kita dapatkan dengan instan, tetapi ada proses di dalamnya. Dan pembentukan karakter ataupun tabiat ini harus dimulai di dalam dunia ini. Karena manakala Yesus datang pada kali yang kedua, segala sesuatu akan diubahkan kecuali tabiat kita. Apakah itu persyaratan untuk berada di bumi baru? Akankah kita memilikinya? Jawabannya adalah Tuhan menjanjikan solusi ketika Adam dan Hawa berdosa. Dia menggunakan sistem pengorbanan untuk mengajarkan Israel bahwa dosa hanya dapat dihapus oleh kematian yang tidak bersalah, yakni Mesias, Yesus dari Nazaret. Dan Dia telah melakukan semua yang diperlukan untuk mengampuni saudara dan saya dan mengubah kita. Kita hanya harus menerima Dia dengan iman. Dan jikalau kita melakukannya, maka kita akan berada di sana. Memang saat ini kita masih bergumul dengan masalah dosa, dengan duka cita, dengan kematian, kesedihan. Tetapi ingatlah, Tuhan memberikan solusi mulai dari Adam dan Hawa, bangsa Israel, sampai Dia datang ketika kedatangannya yang pertama Dia mati untuk kita memberikan keselamatan. Sampai pada saat ini Roh Kudus diberikan. Tujuannya adalah supaya kita terus setia kepada Tuhan. Apabila kita melakukan akan kesalahan, dosa ataupun apapun itu, yang diperlukan kita ialah kita datang kepada Tuhan, kita meminta ampun kepada Tuhan, dan Dia mengampuni kita. Dia akan mengubah akan kehidupan kita. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita hanya menerimanya dengan iman. Kita melakukan perbuatan-perbuatan baik di dunia ini, bukan usaha-usaha kita untuk mendapatkan keselamatan. Justru perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan adalah bukti bahwa kita telah diselamatkan melalui iman. Karena Yesus telah memberikan keselamatan kepada kita. Kita mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita melakukan segala sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada part atau bagian dari manusia untuk supaya kita dapatkan keselamatan tersebut. Keselamatan adalah pemberian cuma-cuma. Kita terima itu melalui iman. Dan bukti nyatanya kita menerimanya melalui iman ialah kita mengasihi Dia. Dan ketika kita mengasihi Dia, kita melakukan kebaikan-kebaikan. Kita menuruti akan perintah-perintahnya. Dan ketika kita melakukan akan hal tersebut, kita tergolong sebagai orang yang suci hati. Dan ketika kita suci hatinya, maka kita akan melihat Allah. Maukah kita melihat Tuhan? Ketika Ia datang kembali, kita akan bertemu kembali dengan saudara-saudara kekasih kita yang telah beristirahat di dalam kematian. Dan kita akan dijemput masuk ke dalam kerajaan surga, hidup selama-lamanya. Duka cita,
kesedihan, ratap tangis, kematian akan digantikan dengan sukacita abadi manakala Allah datang kembali dan memulihkan akan kehidupan kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini dan sepanjang triwulan ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus setia kepada Tuhan. Memang masih ada duka cita, kesedihan, ratap tangis, tetapi itu semua akan digantikan manakala Tuhan datang kembali. Duka cita yang kami alami di dunia ini akan digantikan dengan sukacita surgawi, dan kami akan hidup bersama-sama dengan Allah untuk selama-lamanya. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin.